Ini Pak Ustadz mau nanya, sekarang ini kan lagi rame ini ya, apa fenomena hijrah, baik itu banyak juga artis hijrah segala macam gitu ya. Nah tapi kadang-kadang kita yang baru berpindah itu juga kadang-kadang bingung, habis kita hijrah itu langkahnya apa aja sih gitu. Kadang-kadang aku sendiri suka bingung nih, habis di sini mau ngapain nih ya, belajarnya gimana, tahapannya kayak gimana itu sebaiknya. Hijrah itu apa sih hijrah? Hijrah itu kan kata Rasulullah, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Hakikat orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hijrah dalam artian kita berpindah dari yang tadinya masa-masa kita jahiliyah nggak paham tentang Islam, jahil kita karena berbuat maksiat dan yang lainnya. Kita berpindah menjadi kita taubat kepada Allah, meninggalkan semua kemaksiatan dan yang lainnya. Namun tentunya kita harus sifatnya apa? Kafah. Jangan sebagian-sebagian, harus seluruhnya. Caranya bagaimana? Tentu tidak lain adalah kita harus betul-betul memahami hakikat daripada apa tujuan hijrah. Tujuan hijrah itu adalah kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dan tidak mungkin tanpa menuntut ilmu. Tidak mungkin. Kenapa? Kalau hijrah nih, ya kan orang tersebut bingung nih menuntut ilmu kemana. Kalau misalkan gini Ustaz, yaudah dia hijrah dulu deh, pelan-pelan deh, dengan siapa aja deh. Gimana tuh Ustaz? Nah iya. Maksudnya menuntut ilmunya gitu loh. Betul. Oh, ustad mana gitu Ustadz maksudnya mana ya, aja. gitu. Tentu sebelumnya ya, bahwa ketika kita hijrah tapi tidak disertai dengan keinginan kuat untuk mendalami ilmu, akhirnya apa? Hijrahnya ngambang nanti. Makanya kan segala sesuatu harus dengan ilmu dulu. Kita mau membuat kue butuh ilmu, membuat rumah butuh ilmu, segala sesuatu butuh ilmu, harus pakai ilmu, jelas, ilmunya jelas. Mau sholat harus pakai ilmu, mau ini pakai ilmu, itu pakai ilmu. Kita mau hijrah tapi kita nggak mau menuntut ilmu. Terus mau apa? Saya yakin hijrahnya hanya akan dalam waktu sementara saja. Enggak lama ya. Tidak akan lama. Makanya penting sekali. Makanya kenapa sih Al-Quran dan hadis banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita menuntut ilmu. Para ulama menekankan menuntut ilmu. Karena itulah memang dasar amal. Kemudian yang kedua, dalam menuntut ilmu juga kita harus mendahulukan yang paling penting dulu. Tauhid ya. Masalah tauhid, masalah akidah. Ini sangat penting sekali masalah tauhid dan akidah ini. Jangan sampai kita semangat belajar bahasa Arab, tapi belajar tauhidnya kurang. Kenapa? Karena dengan tauhidlah akidah kita terbina. Mantap. Dengan tauhid dan akidahlah semakin kuat hijrah kita. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Nah ini ya, Terus kalau tadi, ini Ustaz, apa namanya? Tauhid kan ya, supaya nggak salah alamat gitu loh Ustaz. Kan banyak tuh kejadian seperti itu ya. Gitu loh. Mudah-mudahan sih nggak seperti itu kan. Gitu. Memang penuntut ilmu di awal-awal tuh harus hati-hati dulu. Seperti halnya kita mau memasuki sebuah hutan. Kalau kita nggak hati-hati susah. Kalau kita misalnya memasuki hutan tapi nggak punya pembimbing atau sembarangan dalam membimbing, cari pembimbing, kita akan tersesat jalan. Gak masalah penuntut ilmu kita pilih-pilih dulu mana ustadz yang benar-benar kokoh keilmuannya, lurus manhajnya, itu penting sekali. Karena dalam menuntut ilmu itu kata para ulama, hendaknya guru yang kita ambil tuh ada 3 kriteria setidaknya. Kriteria yang pertama, dia betul-betul kokoh dalam keilmuan, mumpuni dalam ilmu. Kriteria yang kedua yaitu lurus akidah dan manhajnya. Ini ditunjukkan oleh sebuah hadis Nabi SAW, dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asagir, kata Rasulullah. Ibnu Mubarak, perawi hadis ini, berkata, yang dimaksud dengan al-asagir ahlul bidah, ahli bidah, orang-orang yang menyimpang pemikirannya. Berarti maka seluruh ulama sepakat bahwa tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang menyimpang pemikirannya.
Sebagian ulama menafsirkan hadis ini yang dimaksud dengan al-asghir adalah orang yang dangkal ilmunya. Demikian pula, walaupun dia misalnya akidahnya bagus tapi ilmunya dangkal, tetap kita jangan mengambilnya. Nggak boleh ya. Iya, maka syarat dua ini paling utama kita mengambil ilmu. Yang pertama dari orang yang sudah kokoh keilmuannya, yang kedua dari orang yang betul-betul lurus akidah dan manhajnya. Makanya untuk kita mengetahui lurus atau akidah manhaj ada seseorang sih ya kita butuh tanya. Begini deh. Banyak tanya berarti ya? Iya. Kalau kita tanyanya tuh sama gurunya atau sama ya sama ahlinya dong. Sama ahlinya, Kan Allah mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Kalau kita mau nanya tentang masalah apa? Jual beli, tanya kepada ahlinya. Kalau kita nanya tentang masalah bikin kue, Tanya kepada sama ahli kue. Kalau pengen tahu tentang gizi, tanya ke ahli gizi. Kalau kita tanya tentang petani yang bagus, tanya kepada petani yang profesional. Kalau pengen tahu dokter ini bagus atau tidak, jangan tanya ke ustadz. Ustadz, ini dokter bagus apa enggak? Salah alamat kan. Iya. Kalau pengen tahu misalnya, ini ahli bukan dalam jahit menjahit, jangan tanya dokter. Pak dokter, itu dia tukang jahit bagus nggak? Mana tahu, bukan bidangnya. Sekarang gini Ustaz, kalau kan banyak tuh semua Ustadz mengatakan Dia kalau di TV apalagi ya, itu merasa akidahnya, tauhidnya benar. Nah kita tuh untuk mengetahui dia ini tadi yang Ustadz bilang dua itu, gimana tuh kita nanyanya? Memang kalau kita belum punya keilmuan yang kuat tidak akan bisa. Bisa ya. Nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena kita bukan ahlinya. Gini loh, kita pengen tahu ini bangunan bagus apa enggak. Sementara kita bukan ahli bangunan, kira-kira bisa enggak kita menilai? Nggak bisa. Sekarang ketika kita sudah jadi ahlinya dalam masalah bangunan, bisa enggak kita menilai ini bagus apa enggak? Iya bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Maka orang yang baru hijrah, apalagi orang yang ilmunya masih dangkal, tidak akan bisa menilai. Betul. Kecuali dengan tanya ahlinya. Berarti tanya yang lainnya lagi gitu ya? Betul. Tanya ulama lainnya gitu ya? Harus. Dari ulama. Yang paham, yang tahu ini ustadz bagus atau Atau tidak, tidak adalah ustadz yang kuat keilmuannya. Yang tahu ini ulama apa bukannya ulama. Makanya sebagian ulama mengatakan definisi ulama adalah yang diakui akan keilmuannya oleh para ulama. Para ulama lain. Ya. Nah sekarang nggak mungkin kan dokter diakui oleh tukang bas. Nggak mungkin, Bay. Nggak mungkin. Enggak, selain itu Ustaz nih, ada nggak Ustaz? Selain kita mencari ilmu itu, kita minta doa sama Allah agar kita ketemu nih. Sama Gitu ulama loh. yang Sama ustadz yang benar gitu ya, Benar, akidahnya. manhaj yang benar. Ada nggak doanya? Harus, ya. Harus ya, tetap kita Jangankan berdoa ya. kita, Rasul aja minta kepada Allah. Rasulullah berdoa apa? Ihdini limaktulifa fihi minal haqqi biidnik. Ya Allah, tolong berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan dari kebenaran. Rasulullah minta. Rasulullah aja minta. Apalagi kita. Ya. Kita Oh, tapi penting. ini berarti Tapi bukan cuma berarti- berdoa. Bukan berarti yang hijrah saja, kita pun juga. Sama, untuk menguatkan ya. Iya, sama-sama. Iya, seperti itu. Udah mau asar nih, Ustaz. Iya. Anda mau ke musola dulu dah. Iya dah. Ya, Iya, ke musola. bareng-bareng. Iya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Salam.